Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer Liga Super Indonesia setelah berhasil merekrut dua pemain naturalisasi, Tom Hey dan Eliano Rangers. Persib Bandung kini kembali dikaitkan dengan nama baru, Joey Pelupessy. Isu ini mencuat setelah akun transfermarkt.co.id membagikan unggahan yang menampilkan foto Pelupessy disertai label rumor dan logo Persib. Pemain 32 tahun tersebut saat ini memperkuat FC Groningen di Liga Belanda dan memiliki nilai pasar sekitar 4,35 miliar rupiah. Rumor ketertarikan Persib terhadap Pelupessy sebenarnya sudah terdengar sejak September, namun kembali menjadi perbincangan hangat dalam beberapa hari terakhir dan menarik perhatian banyak pihak. Banyak warganet menilai bahwa kehadiran Pelupessy akan memperkuat lini tengah Maung Bandung. Terlebih, juga ia bergabung bersama dua rekan sesama naturalisasi asal Belanda, Tom Hey dan Eliano Rangers. Di media sosial, berbagai tanggapan bermunculan. Salah satu komentar yang banyak mendapat perhatian di unggahan Transfermarkt berbunyi, "Sekelas Tom Hey sama Eliano aja bisa, dan mereka nyaman di Persib. Ya apalagi ini, easy lah." Yang menunjukkan keyakinan para pendukung bahwa peluang mendatangkan Pelupessy cukup besar. Secara teknis, Joey Pelupessy merupakan gelandang bertahan yang telah berpengalaman di sejumlah klub Eropa seperti Sheffield Wednesday, Inggris, dan FC Groningen, Belanda. Jika rumor ini benar, maka Persib berpotensi memiliki salah satu lini tengah terkuat di kompetisi musim ini. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi, baik dari pihak Persib maupun Pelupessy terkait kabar tersebut. Sementara itu, Transfermarkt menutup unggahannya dengan kalimat singkat yang menggoda, yes or no, seolah mengajak publik berspekulasi apakah kabar ini akan menjadi kenyataan. Julio Cesar kini sedang menikmati masa penuh optimisme bersama Persib Bandung. Rasa percaya dirinya terus tumbuh seiring dengan penampilan tim yang kian solid. Hal ini tidak lepas dari peningkatan performa Persib dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Bahkan dua laga terakhir berhasil mereka menangkan. Persib mencatat kemenangan 2-0 atas Bangkok United di ajang EFC Champions League 2 musim 2025-2026 dalam laga tandang. Tak berhenti di situ, mereka kembali meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas PSBS Biak dalam lanjutan Super League 2025-2026. Kemenangan ini menjadi yang terbesar yang diraih Persib di laga tandang sepanjang musim ini. Pencapaian tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari kekuatan skuad Maung Bandung. Di bawah arahan Bojan Hodak, komposisi pemain Persib benar-benar tangguh dan merata. Situasi ini membuat Julio Cesar semakin optimis. Bek asal Brasil tersebut bahkan mengakui ketatnya persaingan di dalam tim. Menurutnya, setiap pemain harus berjuang ekstra keras untuk bisa tampil dalam pertandingan. Tidak hanya di laga resmi, persaingan juga terasa sengit dalam laga internal. Kondisi ini diyakini akan memacu seluruh pemain untuk memberikan performa terbaik di setiap kesempatan. Tujuannya jelas, membawa Persib meraih kemenangan. Saya sangat senang dan sadar bahwa kami memiliki tim yang sangat kuat. Persaingan untuk masuk ke starting line up selalu ketat, bahkan dalam latihan sekalipun, ujar Julio Cesar, dikutip dari situs resmi klub. Ia sendiri telah merasakan dinamika tersebut, kadang bermain sebagai starter dan di lain waktu harus memulai dari bangku cadangan. Namun baginya itu bukan masalah. Julio tetap berkomitmen memberikan performa maksimal, baik saat latihan maupun pertandingan. Entah diturunkan sejak awal atau sebagai pelapis, tekadnya untuk memberikan kontribusi terbaik tidak akan luntur. Bagi dia, yang terpenting adalah membantu tim meraih hasil maksimal meski dengan menit bermain yang terbatas. Lini pertahanan kami sangat solid. Saya senang bisa berkontribusi dan kapanpun dibutuhkan, saya akan selalu memberikan kemampuan terbaik, tegas Julio Cesar. Gelandang Persib Bandung Tom Hey mulai menunjukkan performa positif bersama tim barunya. Ia tampil impresif saat Persib menaklukkan PSBS Biak dengan skor 3-0 di Stadion Maguwo Harjo. Awal perjalanan Hey di Persib memang tidak berjalan mulus. Banyak bobotoh pendukung setia Persib melontarkan kritik terhadap penampilannya karena dianggap belum memenuhi harapan seperti saat ia bermain untuk Timnas Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu dan setelah menjalani 4 pertandingan, performa Hey mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Kini, ia menjawab kritik tersebut dengan kontribusi nyata di lapangan. Pelatih Persib, Bojan Hodak, sejak awal percaya penuh pada kemampuan Hey. Ia menyebut Hey sebagai pemain berkualitas dan sama sekali tidak menyesali keputusan merekrut pemain yang dijuluki The Professor tersebut. Dia pemain yang hebat dan sejak awal saya tidak pernah meragukannya, kata Hodak di Bandung. Hodak memahami bahwa proses adaptasi menjadi tantangan tersendiri bagi Hey. Meski bukan pengalaman pertamanya bermain di Indonesia, atmosfer dan intensitas kompetisi liga domestik tetap menjadi hal baru baginya.
Apalagi, Haya datang ke Persib setelah masa pramusim berakhir dan tim sudah menjalani beberapa laga. Dia datang setelah kami menyelesaikan persiapan pramusim, jadi secara fisik dia memang agak kelelahan di awal, jelas Hodak. Namun, setelah beberapa kali tampil, Haya menunjukkan perkembangan di setiap pertandingan. Hodak menilai progres ini bukan hanya menguntungkan Persib, tapi juga menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Persib Bandung akan menghadapi Selangor FC dalam lanjutan grup A AFC Champions League 2 yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api SUGBLA pada Kamis 23 Oktober 2025. Persib Bandung diunggulkan untuk meraih kemenangan penuh dalam pertandingan melawan Selangor FC. Pasalnya, laga ini akan dilangsungkan di depan para bobotoh dan Persib juga memiliki performa yang lebih solid di ajang AFC Champions League 2. Mereka berhasil mengumpulkan 4 poin dari 2 pertandingan dengan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang, termasuk kemenangan atas Bangkok United beberapa waktu lalu. Di sisi lain, Selangor FC sedang dalam keadaan kurang baik setelah kalah 2 kali dalam 2 pertandingan dan sudah kebobolan 8 gol, sementara Persib hanya kebobolan 1 gol. Meskipun begitu, ada 5 sinyal peringatan yang perlu diwaspadai Persib Bandung yang bisa membuat pelatih Bojan Hodak terjaga, termasuk beberapa catatan pribadi yang kurang menguntungkan. Bojan Hodak belum pernah menang melawan Selangor FC. Salah satu tantangan utama bagi Persib Bandung adalah rekor buruk Bojan Hodak melawan Selangor FC. Meskipun catatan ini tercatat saat Bojan Hodak menangani Kuala Lumpur City FC, ini tetap bisa menjadi beban mental ketika ia melawan Selangor FC. Bojan Hodak tidak pernah meraih kemenangan melawan Selangor FC dengan mencatatkan 4 kali seri dan 2 kali kalah, serta mencetak 7 gol dan kebobolan 10 gol. Rekor buruk melawan Christophe Gomel. Selain rekor buruk melawan Selangor FC, Bojan Hodak juga memiliki catatan buruk melawan pelatih Selangor FC, Christophe Gomel. Dalam pertemuan pertama mereka, Bojan Hodak mengalami kekalahan dengan skor 1-2 saat masih menangani Kuala Lumpur City FC. Selangor FC unggul dalam hal pemain dan statistik lainnya. Selain faktor teknis Bojan Hodak, ada beberapa hal non-teknis yang juga harus diperhatikan oleh Persib Bandung. Salah satunya adalah jumlah pemain tim nasional yang dimiliki kedua tim. Selangor FC memiliki 12 pemain yang tergabung dalam tim nasional, sementara Persib Bandung hanya memiliki 7 pemain tim nasional. Luciano Guaicochea cetak gol pertama di BRI Super League 2025-26 saat melawan PSBS Biak dalam pertandingan pekan ke-9 yang digelar pada Jumat 27 Oktober di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Gol tersebut sangat berarti baginya, mengingat sebelumnya ia gagal mengeksekusi penalti dalam laga kontra Persita Tangerang. Gol ke gawang PSBS menjadi semacam penebusan bagi Lucho, yang kini merasa lebih percaya diri setelah kembali mendapatkan kesempatan bermain dari pelatih Bojan Hodak. Namun meskipun gol tersebut penting baginya, Lucho menegaskan bahwa yang paling utama adalah kemenangan tim. Senang sekali bisa mencetak gol di Persib. Sebelumnya saya gagal mengeksekusi penalti melawan Persita, jadi saya sangat ingin mencetak gol. Tapi yang terpenting adalah kemenangan tim. Kami harus bisa menang di setiap pertandingan, ujar Lucho. Lucho berharap gol tersebut bukan yang terakhir dan berjanji akan terus memberikan kontribusi lebih bagi tim. Kemenangan tersebut membuat Persib naik ke peringkat 4 besar, memberikan modal berharga menjelang pertandingan di IFC Champions League 2, ASCL 2 2025-26. Kami bermain untuk Persib dan selalu menuntut diri kami untuk menang. Kami fokus ke depan dan saya berharap bisa mencetak lebih banyak gol. Tetapi yang paling penting adalah meraih 3 poin di setiap pertandingan, tambah Lucho. Setelah kemenangan atas PSBS, Persib akan menghadapi Selangor FC dari Malaysia di ajang Asia. Pertandingan tersebut akan digelar pada Kamis 23 Oktober di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA.